Hai semua, perkenalkan nama saya Sabrina Luna Cynthia Bella dengan NIM 404012120001 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri kelas A Angkatan 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester K3LH atau Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Di sini saya akan menjelaskan unit kompetensi 1, yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan SKKNI nomor 309 tahun 2017. Baik, tujuan dari unit kompetensi ini adalah yang pertama mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang berlaku. Yang kedua, menerapkan ketentuan hukum dan standar tersebut dalam pengujian K3. Yang ketiga, menjamin bahwa kegiatan pengujian K3 memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kepatuhan hukum. Kemudian ada dasar-dasar hukum K3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang aman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 yang mengatur sistem manajemen K3 di perusahaan yang beresiko. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian risiko lingkungan dan kerja. Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Nah, selain peraturan perundang-undangan atau hukum, pengujian K3 juga mengacu pada standar seperti yang pertama, Standar Nasional Indonesia atau SNI, digunakan sebagai acuan teknis nasional dalam pengujian K3. Yang kedua ada standar internasional, yaitu pedoman keselamatan kerja yang diadopsi secara global dan nasional untuk memastikan pengujian K3 dilakukan aman, konsisten, dan sesuai standar. Yang terakhir ada standar internal perusahaan yang digunakan selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Maka dari itu, perlu adanya penerapan dalam kegiatan pengujian K3. Penerapan peraturan dan standar K3 dilakukan dengan yang pertama, mengikuti prosedur pengujian sesuai standar, yang kedua, menggunakan alat uji yang terkalibrasi, yang ketiga, memastikan personel memiliki kompetensi, yang keempat, menggunakan APD sesuai potensi bahaya, yang kelima, mendokumentasikan hasil pengujian. Kemudian, dampak jika tidak diterapkan. Jika peraturan dan standar K3 tidak diterapkan, maka akan terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja meningkat, hasil pengujian tidak valid, sanksi hukum dan administratif, dan yang terakhir, kerugian perusahaan dan pekerja. Sebagai kesimpulan, penerapan peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, sampai jumpa kembali.